Dia melempar boneka Rusia, dan boneka itu berubah menjadi gadis Rusia. Sekarang dia melempar kaktus. Hasilnya kaktus itu berubah menjadi gadis cantik. Namanya Amu. Beberapa hari yang lalu, Amu dipecat karena jomblo. Di dunia Amu, jika tidak memiliki pasangan mereka akan dikenai pajak jomblo. Nampaknya orang tua Amu sudah tahu. Jadi mereka membeli asuransi jomblo untuk Amu. Orang tua Amu sudah berpesan, jika di umur 28 Amu tidak memiliki pacar, Amu harus menggunakan jasa asuransinya. Pegawai ini datang ke rumah Amu untuk memberikan cincin transformasi dan mengajarkan kepada Amu bagaimana cara menggunakan cincin itu. Cincin itu akan mengubah barang menjadi seorang wanita. Awalnya Amu merasa ini sangat aneh, tapi Amu tetap mengenakannya. Cincin sudah terpasang di jari Amu. Tiba-tiba Amu tidak sengaja menjatuhkan sabun, dan sabun itu berubah menjadi seorang gadis. Gadis itu terlahir dari sabun, jadi dia tidak bisa melihat noda sedikit pun. Hobi gadis sabun adalah membantu Amu mandi. Gadis sabun terlalu gemuk dan tidak begitu cantik, jadi Aum mengeluh kepada Anki. Dia ingin mendapatkan pacar baru, tapi Anki memberitahunya, jika Amu lebih sering menggunakannya saat mandi, maka gadis itu akan berubah menjadi kurus. Untuk membuat gadis sabun kurus, Amu sengaja mengotori dirinya setiap hari, agar gadis sabun memandikannya. Setelah terus-menerus digunakan, gadis sabun berubah menjadi wanita yang ramping. Amu sangat senang, supaya pacarnya tidak semakin kurus. Amu membeli sabun lain sebagai gantinya. Tapi gadis sabun kecewa. Dia merasa Amu tidak mencintainya lagi. Karena sabun gel itu, mereka bertengkar hebat. Gadis sabun keluar dari rumah Amu. Saat berlari keluar, hujan turun lebat. Gadis sabun berubah menjadi gelembung. Cinta pertama Amu menghilang karena hujan itu. Amu sangat sedih. Anki mendatangi Amu. Dia mengatakan, Amu harus mencari penggantinya, agar Amu bisa melupakan gadis sabun. Akhirnya Amu mau mencari penggantinya. Amu melemparkan ikan mas. Lalu ikan itu berubah menjadi gadis cantik. Gadis itu tidak makan dengan baik. Jika tidak ada yang menghentikannya, dia bisa mati kekenyangan. Karena ingatan ikan mas hanya 7 detik. Lelucon dari Amu bisa membuatnya tertawa sepanjang malam. Untuk mencegah gadis ikan melupakan Amu, Amu menggambar wajahnya di lengan gadis ikan. Untuk mencegah gadis itu makan berlebihan, Amu menuliskan jam makan untuknya. Setiap kali gadis ikan pergi, Amu mengontrol jumlah kalori yang dia makan. Tapi sayangnya rencana manusia terbatas. Saat gadis ikan mencuci tangan, gambar wajah Amu ikut menghilang. Lalu dia lupa siapa Amu. Gadis ikan pergi keluar dan membeli banyak makanan. Cara gadis ikan makan menarik perhatian banyak orang. Tapi Amu datang untuk menyelamatkannya. Ketika dia sampai di rumah, Amu menunjukkan memori yang mereka lewati berdua. Walaupun gadis ikan tidak mengingatnya, dia tetap merasa tersentuh. Amu khawatir jika gadis ikan mati, jadi Amu ingin mengembalikan gadis ikan ke asalnya. Anki kehilangan kesabaran. Anki bingung Amu menginginkan gadis seperti apa. Lalu Amu menjawab, Amu menginginkan gadis yang tangguh. Sama seperti pisau semangka ini, Amu dan Anki saling memandang. Kemudian Amu langsung melemparkan pisau itu. Pisau berubah wujud menjadi seorang wanita. Gadis itu tidak hanya dingin, tapi juga sangat tangguh. Ketika gadis pisau bertemu dengan para preman, gadis pisau langsung menyerang mereka dan menyelesaikannya dengan mudah. Alih-alih merasa seperti pacar, Amu lebih merasa memiliki pengawal. Gadis itu adalah pisau bekas, jadi dia memiliki tuan sebelum Amu. Karena itu dia tidak bisa mencintai Amu. Dia masih merindukan pemilik sebelumnya. Gadis pisau mencari tahu ke pemilik sebelumnya. Apakah dia sudah mengganti pisaunya? Ternyata pemiliknya sudah menemukan penggantinya. Meskipun dia tidak mencintai Amu, untungnya Amu masih berada di sisinya. Aum pergi. Aum mengembalikan gadis seperti semula dan menyerahkannya kepada pemilik sebelumnya. Aum merasa tertolak. Dia minum banyak anggur. Lalu Anki datang untuk menghiburnya. Tapi Amu mengira dia akan mengejeknya. Padahal sebenarnya, Anki sangat peduli padanya. Karena pertemuan mereka ini, Anki mulai jatuh cinta pada Amu. Tapi Amu tidak menyadarinya. Aum lebih sering menghabiskan waktunya dengan ponsel. Ponselnya sudah seperti kekasihnya. Akhirnya dia melemparkan ponselnya. Dan ponsel itu berubah menjadi gadis cantik. Gadis ponsel sangat mengenali Amu. Sebelum Amu bertindak, gadis ponsel sudah tahu bahwa Amu kelaparan. Dan dia memesankan Amu makanan. Amu baru saja keluar, tapi gadis ponsel sudah memesankan taksi online. Saat mereka berdua sedang makan, mereka bertemu gadis yang pernah disukai Amu. Amu berusaha bersembunyi, tapi Azami menemukannya. Azami langsung memamerkan pacarnya. Kemudian Azami mengejek Amu. Gadis ponsel marah.
Langsung dia meretas ponsel Azami dan mengirimkan pesan untuk 3 pacarnya yang lain. Mereka bertanya pada Azami, "Siapa dia? Kamu tidak hanya mencintaiku?" Azami hanya bisa terdiam. Karena hal itu Amu merasa dirinya pecundang. Tidak ada wanita yang menyukainya. Tapi gadis ponsel berkata, "Bahagialah dengan dirimu sendiri. Tidak ada salahnya menjadi pecundang." Gadis itu juga bersedia menjadi pecundang bersama Amu. Amu tersentuh. Dia merasa telah menemukan cinta sejati. Kemudian Amu memberikan cincin untuk gadis ponsel. Kini gadis ponsel memiliki cincin transformasi. Saat Amu sedang tidur, dia membuat sebuah tim untuk mengubah Amu menjadi robot. Sekarang Amu benar-benar kacau. Ternyata gadis ponsel menyimpan dendam pada Amu karena Amu sering bermain game dan membuat ponselnya panas tanpa memberikan istirahat. Selain itu Amu selalu membawa ponselnya ke toilet. Terkadang Amu teledor dan menjatuhkan ponselnya ke lantai. Hal ini membuat gadis ponsel merasa sangat kotor. Karena semua hal yang telah dilakukan oleh Amu, gadis ponsel ingin membalaskan dendam. Saat itu, Anki berhasil menemukan Amu. Ankin datang menyelamatkannya. Anki juga ingin menyatakan perasaannya. Tapi ternyata Amu telah berubah menjadi robot. Saat itu gadis ponsel memberi perintah kepada Amu untuk menyerang Anki. Ankin melakukan perlawanan. Kemudian Anki mendorong Amu ke bawah. Mereka mengira Amu akan mati. Tapi ternyata Amu masih hidup dan kembali menjadi manusia normal. Saat itu Anki juga memiliki cincin transformasi. Jadi dia bisa membantu Amu dengan si cincin itu. Melihat itu ini gadis ponsel melakukan transformasi untuk menyerang mereka. Anki tidak mau kalah. Dia melemparkan barbel ke tanah untuk menyerang utusan gadis ponsel. Dan pria itu berhasil mengalahkannya. Gadis ponsel ingin membalasnya, tetapi dayanya mulai menipis. Mengetahui itu Amu dan Kim berencana menyambut daya gadis ponsel. Dalam keadaan genting, Amu langsung berlari untuk mencabut pengisi daya. Dan gadis ponsel kembali ke keadaan semula. Amu mulai membuka hatinya untuk Anki. Dan akhirnya mereka mulai berpacaran. Jika Anda juga memiliki cincin transformasi seperti itu, apa yang ingin Anda ubah? Apakah itu ponsel Anda, atau yang lainnya? Sekian cerita kali ini. Sampai jumpa lagi di lain